Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Malaysia Angelik. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa-apa saja tuh tabel yang ada di dalam website saya yang sederhana ini. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang grouping, sudah membahas tentang array, sudah membahas apa itu cookie, dan sudah membahas localhost. Dan video yang terakhir itu kita sudah membahas tentang codingan untuk menstyle bagian indeks ini. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terdapat di website saya, apa aja database-nya, sehingga dia menyimpan beberapa data seperti pada login ini. Tabel apa sih yang disimpan di localhost sehingga saat kita memasukkan login seperti ini, dia bisa masuk ke dalam sini, bisa menampilkan informasi umum, bagian-bagian mahasiswa, user, dan orang tua. Oke, so tetap stay di video saya, jangan kemana-mana, and let's check it out di video selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita akan coba membuka localhost phpMyAdmin. Jadi kita di sini bisa mencari localhost phpMyAdmin. Baru kita buka ini phpMyAdmin localhost. Itu kita klik lagi. Oh iya, sebelum kita membuka ini, jangan lupa untuk selalu mengecek XMPP-nya aktif atau tidak, karena jika XMPP-nya tidak aktif, kalau localhost phpMyAdmin ini tidak akan mau terbuka. Oke. Nah, di sini di sebelah kiri ini sudah banyak nih database yang terdapat di dalam localhost phpMyAdmin saya. Ada database mahasiswa, DBCTH koperasi, DB hotel, DB koperasi, DB latihan, DB mahasiswa. Mengingat video yang sebelumnya kita menggunakan DB mahasiswa, so berarti kita membuka ini informasi tentang DB mahasiswa. Nah, DB mahasiswa terdapat beberapa tabel. Inilah, ada tabel mahasiswa, tabel orang tua, tabel sekolah, dan tabel user. Sama dengan halaman admin kita yang ini, mahasiswa ada 6 data, baru ada 4 user, ada 2 orang tua, dan ada data 2 sekolah. Jadi di sini terdapat nih, mahasiswanya ada 6 data, orang tua ada 2, tabel sekolah ada 2, dan user ada 4. Di bagian halaman admin ini terdapat tabel-tabel sekolah, orang tua, user, dan mahasiswa. Tapi di halaman indeks hanya terdapat tabel user. Jadi di tabel user ini kayak mana sih tulisannya, apa aja sih yang menyimpannya? Nah, ini guys, sama kayak saat ingin melihat isi tabel, kayak waktu kita ingin melogin, apakah benar password dan emailnya itu
sama, maka dia menggunakan select from. Jadi dia men-select, dia melihat apakah data itu sudah termasuk dan tersimpan di tabel user itu. Seperti tadi saya memasukkan emailnya kia@gmail.com. Nah, di sini sudah masuk tuh. Jadi kalau misalnya nanti ada data belum tersimpan di tabel user, jadi dia akan minta regis. Di registrasi inilah dia akan masuk ke tabel user, dia akan menambah. Kita bisa saja memasukkannya secara bisa dibilang manual. Cuma tidak semua orang bisa memegang localhost ini. Jika semua orang memegang data menggunakan localhost yang ada, dia tidak akan privasi, dan yang ada juga data kita bisa dibongkar-bongkar orang. Jadi tabel ini nggak boleh, atau data di localhost ini tidak boleh disebarluaskan ke orang lain. Seperti itu. Baru di bagian halaman admin, seperti mahasiswa, user, orang tua, dan sekolah, dia terdapat ini home data. Jadi di saat kita mengklik home data mahasiswa, kita bisa menambah, kita bisa mengedit, dan kita bisa menghapus. Jadi saat kita ingin menambah data mahasiswa, dia akan masuk tuh ke tabel mahasiswa. Jadi dia akan masuk ke insert into tabel mahasiswa, berarti dia akan menambahkan di tabel mahasiswa itu datanya. Inilah datanya, sama seperti di form yang tadi. Sama juga di tabel orang tua. Jadi kalau dia ingin menambahkan, maka nanti akan ada codingan insert into tabel orang tua kemana. Tabel sekolah juga seperti itu, insert into sekolah, tabel sekolah, baru dia akan menambahkan apa-apa aja di dalamnya. Baru jika ingin melihat, lah dia akan men-select semuanya, menampilkan. Saya pergi ke home, dia akan menampilkan semua data-data ini. Dan kenapa dia bisa menghasilkan tabel seperti ini? Kita menggunakan React.js di dalam sini. Jadi kita cuma memanggil beberapa atribut sehingga atribut ini bisa dipakai. Nah, untuk menampilkan ini juga, tabel ini harus terkoneksi ke internet biar bisa membuka tabel ini, biar tabelnya muncul. Di sini bisa kita lihat, bisa kita klik-klik ya. Jangan kalian juga agama juga, bisa kita gunakan alamat dan tanggal lahir, semua bisa diklik. Baru di halaman admin ini, kenapa hanya di sini bisa memasukkan data? Jika nanti kita masukkan data-data ini ke dalam halaman biasa di indeks, seseorang akan banyak kayak mana ya, bisa diedit juga. Jadi nggak boleh salah-salah, makanya harus perlu login dulu sebelum masuk ke halaman admin ini. Jadi jika kita perlu logout, kita bisa tinggal mengklik logout di sini, oke? Nah, itu tadi tabel-tabel yang terdapat pada
kita. Jadi di dalam DB mahasiswa terdapat tuh tabel user, tabel mahasiswa, tabel orang tua, dan tabel sekolah. Kita bisa menambahkan beberapa tabel lagi di dalam DB mahasiswa, dan kita juga bisa menambahkan data-data di dalam website itu semau kita gitu. Jadi beberapa banyak pun tabel bisa disimpan di localhost itu, dan localhost itu bisa dibilang terjamin deh, karena saat orang membuka localhostnya jadi berbeda. Jadi localhost kita belum tentu sama dengan localhost orang lain. So jika masih bingung, bisa ini sih, lihat di website atau lihat di panduan-panduan tentang localhost di YouTube ya, atau di beberapa searching di Google apa sih kalau masih bingung. Jadi itulah contohnya. So kiranya video ini bisa membantu, meskipun masih ada beberapa hal yang salah penyampaiannya, mohon dimaklumin, and see you next time di video selanjutnya. Bye bye.